Terungkap pungli di segala lini Dinas DKI Jakarta. Di era Gubernur warga diancam, bau pungli merebak di tempat pembuangan sampah. PJ Heru tindak tegas beri hukuman berat. Kantor Kelurahan Cipinang Besar Selatan, saudaraku ya. Berjarak kurang lebih 50 meter dari tempat ini ada pembuangan sampah yang calonnya ada. Setiap masyarakat membuang sampah, calonnya menyamparin dan masyarakat merasa terintervensi untuk membuang sampah di sini, sahabatku. Jadi masyarakat di sini merasa terintervensi membuang sampah di tempat yang sudah disediakan Pemprov DKI Jakarta ini calonnya nih. Kalau di sana di Jalan Ria Wartawan ada tempat sampah, ada khusus ininya, punglinya. Jadi masyarakat di situ. Jadi masyarakat di situ merasa takut buang sampah di situ, terkadang jadi lingkungannya kotor gitu. Cuma yang penting rapi. Iya, Kontainer kan yang enggak ini kan orang kan buang sembarangan. kosong main taruh bawah ya. Iya. Gitu kan. Jadi gini ya saudara sebangsa saudara, ini ada bak sampah. Kalau buang sampah itu jangan di bawah, masukin ke atas yang rapi. Jadi setahu saya itu ini udah difasilitasi Pemprov DKI Jakarta. Dilansir dari laman VinID, isu pungutan liar mencuat di sekitar Dinas Lingkungan Hidup DLH DKI Jakarta. Meski bukan rahasia lagi, namun korban pungli jarang berani mengungkapkan. Selama ini pungli di sekitar Dinas Lingkungan Hidup DKI sekedar buah bibir. Hampir di seluruh tempat pembuangan sampah terjadi pungli. Bahkan banyak petugas pengangkut sampah yang menggunakan gerobak mengakui diminta menyetorkan uang pembuangan sampah per gerobak. Kini pungli tersebut terungkap. PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono bakal memanggil camat hingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Pasalnya, ia mendapat laporan pungli terhadap petugas gerobak oleh oknum PJLP atau Pegawai Rekrutan Penyedia Jasa Layanan Perorangan. Ia juga bakal menindak tegas petugas PJLP jika terbukti melakukan pungli. Oleh karena itu, penanggung jawab petugas PJLP akan dimintai keterangan. Sebelumnya, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat menyebut telah mendengar ada informasi yang menyebut terjadi pungutan liar terhadap petugas gerobak oleh penyedia jasa lainnya oleh PJLP di depo tempat pembuangan sampah. PLT Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Edi Mulyanto mengatakan akan mengecek kepastian informasi tersebut. Mulyanto mengaku belum mengetahui persoalan itu. Edi mengatakan petugas PJLP terancam diberhentikan apabila terbukti melakukan pungli. Ia menegaskan setiap PJLP telah difasilitasi gaji. Ia menyebut tengah menunggu laporan pengecekan dari Kasatpol yang bertugas. Menanggapi hal itu, Ketua DPD Pemantau Kinerja Aparatur Negara Penjara DKI Jakarta, Agus Firmansyah menegaskan PJ Gubernur DKI harus mengusut tuntas persoalan itu. Agus juga mengatakan praktik pungli terhadap penarik gerobak sampah terjadi sekian lama sejak era Anies. Ia berkata, saya yakin Pak Heru akan memberantas pungli di lingkungan kerja DLH DKI karena banyak yang bermain di sampah. Akhirnya penarik gerobak pun jadi korban. Agus mendesak PJ Gubernur DKI Heru memecat para pelaku pungli dari lini pengelola tempat pembuangan sampah hingga ke pejabat terkait. Heru dalam waktu belum ada sebulan menjadi pejabat Gubernur DKI sudah melakukan banyak tamparan-tamparan tanpa bayangan kepada Anies Baswedan lewat berbagai tindakannya. Sebenarnya Heru tidak berniat untuk menghajar orang ini, akan tetapi karena Anies yang memang gak bekerja dan memang kelihatannya sangat bego, aksi sederhana dari Heru pun menjadi tamparan yang begitu keras. Saya kira tindakan-tindakan dan juga gerakan dari Heru patut diapresiasi karena dia menjalankan apa yang sepantasnya harusnya dikerjakan oleh seorang gubernur. Awalnya dia membuka kembali balai aduan warga, sehingga warga Jakarta bisa datang langsung ke balai kota untuk mengadu. Akhirnya, Kadrun pun kejang-kejang mengatakan bahwa di dalam era Gubernur Heru, Jakarta mundur. Padahal yang kita tahu bahwa sebenarnya ada orang-orang yang meminta pungli kepada warga, yaitu orang-orangnya Anies yang aji mumpung. Heru pada akhirnya pun mengetahui dan menyelidiki banyak kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di jajaran bawahannya Anies. Setelah dengan mengeluarkan meja-meja aduan dan kursi-kursi untuk menerima tamu rakyat Jakarta, Heru juga bermodalkan kamera untuk mempertontonkan wajah Jakarta yang sesungguhnya. Jadi bagaimana menurut Anda?
Pensiun jadi gubernur, Mas mantan malah kena sindir gegara jalanan rusak. Yusuf, itu warisan tukang ngibul nggak bisa kerja. Nggak nyaman. Kenapa tuh Pak? Ya satu ada lubang-lubang dan ada kendaraan takut juga. Banyak nih. Jadi nggak nyaman. Itu udah hati-hati sekali. Bahaya sih, ini kan lubangnya terlalu banyak, habis gimana? Karena kan itu kan udah terjadi sering laka juga, jadi kalau kita harusnya kan tinggal lurus doang kan enak tuh buat ngebutnya. Kayak kalau emang nggak tahu salah buat lubangnya pasti akan kena kayak tadi kejadiannya. Inilah Anies Baswedan, tidak mempunyai perencanaan yang sangat matang untuk menata kota. Dia mungkin mempunyai perencanaan yang matang bagaimana menata kata, ngeles sana, ngeles sini, cuci tangan, kemudian bungkam. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk menata kota yang sebenarnya. Melihat kejadian yang seperti ini, setidaknya kita ini semakin paham bahwa memang Anies Baswedan ini tidak bisa bekerja. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga DKI Jakarta, tapi sayangnya selama ini dia hanya menutup mata. Itulah mengapa saya ibaratkan mirip seperti era jahiliyah. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum ikut merespon kerusakan jalan yang terjadi di Jalan HR Rasuna Said di Setiabudi, Jakarta Selatan belum lama ini. Terkait hal itu, dirinya pun menyindir jika jalan rusak tersebut merupakan warisan dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang resmi digantikan PJ Heru Budi Hartono. Tweet dari Yusuf Dumdum pada Selasa 18 Oktober, warisan tukang ngibul nggak bisa kerja. Sontak, cuitan tersebut mengundang berbagai komentar dari publik. Salah satunya akun @chris_zagoto menyebutkan Anies hanya prioritas pidato yang mendunia, tapi jorok kotanya. Hahaha, emang suka cerdas ya warganet tanah air kalau ngomongin blundernya Mas Mantan, apalagi kalau bicara soal kehancuran ibu kota yang diwariskan ke PJ Gubernur penggantinya. Sudah kenyang mah kita soal cacat Anies. Gelagat kurang baik untuk Anies tampaknya mulai berembus kencang. Kita bayangkan aja jika warga Jakarta cukup puas dengan kinerja Anies, mana mungkin jelang lengser jabatan Mas Mantan kebanjiran kritikan. Jadi wajar saja jika publik mempertanyakan hasil kinerjanya selama 5 tahun menjabat. Jangankan bicara soal hasil kerjanya apa, perawatan fasilitas publik seperti jalan pun Anies abaikan. Diketahui melansir dari newsdetik.com bahwa Jalan MT Haryono arah Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jaksel, mulai diperbaiki. Sedangkan Jalan HR Rasuna Said di Kuningan, Jaksel masih dalam kondisi rusak parah. Kendaraan masih perlu berhati-hati saat melintasi ruas jalan tersebut. Seperti Jalan MT Haryono, Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan sama-sama dilintasi proyek LRT. Kerusakan Jalan HR Rasuna Said sudah dirasakan pengendara sejak awal 2021. Perbaikan permanen berupa peningkatan jalan sudah lama tidak dilakukan di sini. Selama ini, perbaikan yang dilakukan hanyalah temporer, yaitu berupa penambalan. Sejak September, Dinas Bina Marga DKI Jakarta sudah menjanjikan peningkatan jalan, namun belum juga terrealisasi hingga hari ini di Jalan HR Rasuna Said. Perbaikan jalan baru dimulai di ruas MT Haryono arah Pancoran, satu ruas di dekat SPBU Shell. Harus diakui ya, Mas Mantan, Mas Anies memang kurang becus bekerja karena lebih mengagungkan kata-kata dan gagasan ketimbang kerja. Berbagai istilah spektakuler seperti naturalisasi, rumah lapis, taman banjir disebut tempat parkir air adalah sebagian kecil dari betapa amazingnya kemampuan Anies mengolah kata-kata yang begitu mantap. Apalagi di penghujung masa jabatannya, Anies terlihat lebih sering keliling kota atau pulau untuk safari politik. Meski dibantai itu hanya hadir di acara biasa, emangnya kita ini bego ya? Makanya nggak heran kalau PJ Gubernur penggantinya mengatakan jika dirinya akan fokus bekerja memimpin ibu kota Jakarta. Ya, karena memang faktanya Anies hanya mewariskan kehancuran bagi penggantinya. Saya kira saat ini mungkin Anies cuma bisa menonton ketika Heru Budi menguliti satu persatu boroknya di balai kota. Baru beberapa hari dilantiknya Heru, ia sudah meremas-remas wajah sang mantan lewat gebrakan-gebrakan spektakulernya. Ya cukup logis jika Heru benar-benar ingin melanjutkan warisan Jokowi dan Ahok dulu. Kita duga Heru sudah cukup yakin dengan pencapaian Pemprov semasa dicoba di era Jokowi dan dilanjutkan Ahok. Di sisi lain, pencapaian Anies selama ini memang gak sebanding dengan pendahulunya itu, khususnya dalam menata kota.
Jelas ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Heru menyelamatkan Jakarta dari keterpurukan. Membandingkan 5 tahun kehancuran Anies dengan 2 tahun tersisa di era Heru tentunya sangatlah berat. Kerusakan bukan cuma di kotanya tapi juga kondisi warganya. Tapi karena teguhnya keyakinan Heru dan gebrakan-gebrakan yang sudah Heru lakukan, setelah dilantik, setidaknya akan membuktikan sejauh mana sesumbar Anies bisa dipercaya. Apakah benar semua aman-aman saja? Kita sih sudah kenyang ya selama ini mendengar ocehan dari Anies. Giliran fakta berbicara, seperti kata Anies sendiri. Terima kasih Pak Jokowi yang telah mengembalikan mimpi Ahok kepada warga Jakarta. Nanti Pak Heru dan kerja nyatanya. Gak perlu banyak kata, karena biarlah itu jadi cacat Anies saja. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?